Halo semuanya. Kenalin, aku Daniel Kristianto, biasa dipanggil Daniel. Aku merupakan seorang alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, atau biasa dikenal dengan FK Unila, angkatan 2017. Aku juga merupakan seorang tutor preklinik dari Ingenio Indonesia, dan pada kesempatan ini aku akan sharing gitu ya tentang gimana sih perjuangan lika-liku gitu ya selama menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Oke, aku izin share screen ya, teman-teman. Ya, jadi untuk topiknya yaitu tentang 101 Study Hacks for Medical Students. Oke, nah jadi seperti fakultas-fakultas kedokteran di universitas lainnya. Jadi tahapan untuk menjadi seorang dokter ini sangat banyak gitu ya teman-teman. Yang pertama kita akan mengikuti program studi pendidikan dokter selama kurang lebih 7 semester. Nah setelah dari situ nanti kita akan mengikuti yudisium, kemudian wisuda, wisuda sarjana, dan kemudian kita akan naik tahapan ke menempuh program studi profesi dokter. Jadi untuk mendapatkan gelar profesi kita harus mengikuti kepanitraan klinik sebutannya, atau kita harus menjadi seorang koas atau dokter muda, koasisten gitu. Sehingga nanti setelah dari situ kita akan mengikuti ujian supaya nanti kita bisa mendapatkan gelar profesi dokter ini gitu ya. Nah, ujian yang kita lalui itu senasional gitu setelah dari program kepanitraan klinik atau program studi profesi dokter kita akan mengikuti ujian yang disebut dengan UKMPPD atau Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter. Nah, dari situlah nanti kita akan mendapatkan STR atau Surat Tanda Registrasi yang itu menjadi bekal kita untuk mengikuti internship dan akhirnya bisa mendapatkan surat izin praktek sehingga kita bisa praktek atau uh, menata laksana, meriksa pasien gitu secara umum. Nah, sekarang kita mau coba fokus ke gimana sih perjuangan selama bersekolah di FK Unila secara khusus gitu ya. Oke. Nah, tadi yang pertama kita harus mengikuti program sarjana gitu ya. Program studi pendidikan dokter selama kira-kira 7 semester. Nah, apa aja sih kegiatan-kegiatan yang dilalui selama berkuliah khususnya di FK Unila selama program studi profesi pendidikan dokter ini gitu. Nah, yang pertama kita akan mengikuti kegiatan kuliah. Jadi kuliah ini gambarannya teman-teman dalam satu angkatan. Jadi saat aku kuliah, misalkan satu angkatan itu terdiri dari 220-an mahasiswa. Jadi di dalam sebuah kelas besar yang isinya itu semua mahasiswa itu satu angkatan, nanti di depan gitu ya akan ada satu dosen pengampu atau dosen pengajar yang akan memberikan materi terkait salah satu topik kedokteran gitu atau materi yang akan kita pelajari pada saat itu. Nah, nanti dari situlah kita sama-sama menyimak, dengarkan materi tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan kuliah pada saat itu. Nah, yang kedua, kegiatan yang kita lakukan yaitu tutorial. Nah, tutorial ini gambarannya dari 220-an mahasiswa satu angkatan ini, kita akan dipecah menjadi beberapa kelompok, di mana satu kelompok ini kurang lebih terdiri dari 6 hingga 8 mahasiswa. Nah, masing-masing kelompok ini pada saat jam tutorial akan masuk ke ruangan-ruangan yang lebih kecil, yang cukup untuk menampung jumlah satu kelompok ini. Nah, selain terdiri dari satu kelompok ini, di ruang tutorial ini juga akan ada dosen pembimbing atau dosen fasilitator sebutannya untuk proses tutorial ini. Jadi tugas dari dosen ini kurang lebih adalah sebagai pengarah atau fasilitator yang akan mengamati jalannya diskusi. Jadi dalam satu ruangan tutorial, kita satu kelompok ini akan diberikan kasus. Satu kasus, sebagai contoh misalnya kasus kejang demam pada anak. Nah, nanti ada skenario-nya, misalnya anak usia sekian, datang dengan keluhan ini, kemudian saat dilakukan pemeriksaan didapatkan seperti ini, gitu ya. Nah, kita akan berdiskusi tentang
hal tersebut sesuai dengan skenario. Satu kelompok ini akan berdiskusi, dia akan memberikan atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang jadi bahan diskusi kita. Nah, sebelum pelaksanaan tutorial, H-1 dari hari H tutorialnya, akan diberikan skenario-nya terlebih dahulu. Sehingga kita bisa membaca dan mencari, mempelajari dengan waktu yang ada terkait materi atau kasusnya gitu. Nah, jadi pada saat hari H tutorial, kita sudah ada gambaran terkait apa yang mau kita diskusikan gitu. Nah, pada saat hari H itu, nanti kita akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan itu, teman-teman. Apa yang kira-kira masih kita ingin diskusikan, dan tutorial ini terdiri dari dua pertemuan. Nah, yang tadi itu terjadi di pertemuan pertama. Setelah kita udah merumuskan pertanyaan, kita sudah menyampaikan hasil belajar kita selama H-1, gitu ya. Kemudian, nanti akan kita rumuskan lagi pertanyaan yang lebih spesifik, yang masih kita bingungin sebagai mahasiswa kedokteran yang ada di ruang tutorial itu gitu. Nah, rumusan-rumusan yang masih kita bingungin ini akan kita utarakan gitu ya saat pertemuan kedua. Jadi ada jeda beberapa hari. Nah, sekitar 3 hari gitu ya, 3 sampai 4 hari kita belajar menggali tentang materi yang masih kita bingungkan satu kelompok ini. Lalu pada pertemuan kedua kita utarakan hasil belajar kita atau kita sebut dengan laporan belajar mandiri gitu ya, LBM. Nah, itulah yang disebut dengan tutorial. Jadi ada dua pertemuan, teman-teman. Nah, di pertemuan kedua inilah yang kita sudah mulai menyimpulkan gitu. Sudah tidak lagi ada kebingungan dalam hadapi kasus atau skenario-nya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kegiatan yang kita lakukan yaitu skill laboratorium atau clinical skill laboratory, disingkat dengan CSL. Nah, gimana sih gambaran CSL ini gitu ya? Jadi CSL ini gambarannya hampir mirip, cuma dia sama-sama satu kelompok masuk ke dalam satu ruangan. Ada dosen fasilitatornya juga satu orang yang nanti akan membimbing atau membantu kita. Tapi gambarannya pada saat CSL ini yang kita bahas yaitu tentang prosedur atau langkah-langkah gimana sih SOP dalam melaksanakan pemeriksaan gitu ya, misalnya pemeriksaan neurologis gitu ya, gimana sih cara melakukan penilaian kesadaran dengan metode GCS misalnya Glasgow Coma Scale, pemeriksaan refleks-refleks lainnya. Nah, itu yang kita bahas. Jadi lebih ke prosedurnya di CSL ini. Seperti itu. Kemudian yang keempat, kegiatan yang kita lakukan yaitu praktikum laboratorium. Nah, praktikum laboratorium ini ada beberapa macam gitu, teman-teman. Seperti misalnya yang pertama ada laboratorium anatomi, yang kedua histologi dan patologi anatomi, yang ketiga ada patologi klinis, yang keempat misalnya biomolekuler dan biokimia gitu ya. Kemudian ada juga laboratorium mikrobiologi dan parasitologi, laboratorium gizi. Nah, eh, semua itu akan kita hadapi selama masa perkuliahan ini. Nah, uniknya lagi di kegiatan praktikum laboratorium ini ada asisten dosen dari laboratorium tersebut yang akan membantu kita dalam memahami materi gitu. Jadi di praktikum laboratorium ini selain ada dosen pengampunya gitu, misalnya dokter A gitu ya, yang membimbing, ada juga asisten dosennya, yaitu merupakan mahasiswa dari kedokteran di kampus kita gitu ya. Biasanya, misalnya nih, aku sebagai mahasiswa baru, nah asisten dosennya itu bisa dari semester 3, ya. Aku misalnya tadi kan semester 1 nih, mahasiswa baru. Bisa dari semester 3 asisten dosennya, atau mungkin semester 5. Nah, nanti dia akan memimpin jalannya proses praktikum gitu. Nah, yang kelima, teman-teman, ada kegiatan pleno. Nah, kegiatan pleno ini dijadwalkan di akhir dari blok gitu ya. Jadi, di akhir dari materi yang akan kita pelajari selama satu blok itu gitu. Nah, sebagai contoh gitu ya, pada saat tutorial kita sudah membahas materi tentang kejang demam pada anak. Nah, pleno ini adalah pembahasan lanjutan dari tutorial. Jadi, sistemnya seperti ini. Sama-sama dilaksanakan di kelas besar seperti saat kuliah. Cuma perbedaannya, pada saat pleno ini terjadi proses presentasi dari masing-masing kelompok per tutorial gitu. Misalnya kelompok aku, kelompok A. Kelompok tutorial A maju menjelaskan tentang kejang demam yang kita bahas saat tutorial. Apa saja penyebabnya, faktor resikonya, kemudian
mana kita menegakkan diagnosis kejang demam itu sampai menata laksana. Nah, jadi kita mengutarakan terkait hasil diskusi kita. Jadi sudah lebih eh, kesimpulannya gitu ya, bukan lagi pertanyaan-pertanyaannya gitu. Nah, itulah yang disebut dengan pleno. Jadi presentasi ini dilakukan oleh satu kelompok yang dilihat gitu ya, atau dihadiri oleh audiens mahasiswa lain, serta ada beberapa dosen pengampu yang ahli dalam bidangnya. Sebagai contoh, kita lagi bahas kejang demam pada anak, nanti akan dihadirkan dokter spesialis anak. Nah, pada saat akhir dari pleno atau proses pleno ini gitu ya, dosen tersebut bisa memberikan masukan yang lebih mengerucut gitu ya, jadi lebih menyimpulkan gitu. Nah, itu yang terjadi dalam proses kegiatan pleno gitu. Nah, dan yang terakhir yang nggak kalah pentingnya yaitu belajar mandiri. Nah, kenapa ini penting gitu ya? Karena teman-teman selain kita ada kegiatan di kampus, kegiatan kuliah, kegiatan organisasi, kita juga perlu untuk meluangkan waktu, memanage waktu untuk belajar mandiri, di mana kita bisa mengembangkan diri kita, belajar lebih dalam gitu ya, menggunakan literatur-literatur yang ada, textbook-textbook, guideline-guideline. Nah, itu yang terjadi dalam proses belajar mandiri gitu. Jadi di luar dari jam perkuliahan, tapi ini juga sangat penting gitu selama kita menjadi mahasiswa kedokteran. Oke, berikutnya ini adalah ujian-ujian yang akan kita hadapi selama menjadi mahasiswa program studi pendidikan dokter atau gitu ya, aku tadi belum sempat sebut di awal, disebut juga dengan masa preklinik gitu. Nanti saat kepanitiaan klinik kita disebut dengan masa klinik gitu. Gambarannya yang menjadi koas atau dokter muda tadi. Nah, kita balik lagi gitu ya. Ujian apa sih yang kita hadapi saat masa preklinik atau saat berproses di program sarjana ini gitu ya. Ada tiga. Yang pertama ada ujian praktikum, teman-teman. Jadi, kan tadi ada banyak tuh beberapa praktikum laboratorium yang ada. Itu ada ujiannya masing-masing laboratorium. Nah, jadi sebelum kita memulai praktikum, kita akan dilakukan pretest terkait pemahaman kita tentang materi praktikum tersebut. Nah, setelah itu, setelah selesai dari jam praktikum, ada post-test yang kedua. Jadi dinilai nih seberapa paham kita tentang apa yang udah dipraktikkan di selama praktikum laboratorium. Dan yang ketiga, nanti ada responsi teman-teman. Responsi ini juga masuk dalam penilaian ujian. Nah, responsi ini seperti apa sih, Kak, gitu ya. Jadi responsi ini gambarannya, tadi kan aku udah sebut nih, ada asisten dosen laboratorium dari masing-masing praktikum. Nah, responsi ini adalah kegiatan yang dilakukan antara asisten dosen dengan mahasiswa yang ada, gitu ya, dalam satu kelompok. Nah, nanti akan terjadi diskusi gitu, diskusi dan penilaian yang dilakukan oleh asisten dosen itu. Seberapa paham sih mahasiswa ini tentang praktikum yang sudah dijalankan gitu ya. Dan kalau ada yang masih mau ditanyakan oleh mahasiswa itu, silahkan diutarakan atau disampaikan saat proses responsi. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat, ada ujiannya. Nah, ini ujiannya akan ditentukan di tanggal yang khusus. Biasanya di akhir dari sistem blok yang ada gitu ya. Nanti akan kita singgung blok-bloknya apa aja sih gitu ya. Nah, yang kedua ujian yang dilakukan yaitu ujian OSCE. Nah, ini gambarannya gini teman-teman. Ujian ini adalah ujian dari CSL. Jadi dalam satu semester, tiap minggu kita akan mengadakan CSL tadi ya. Gimana sih kita belajar prosedur-prosedur pemeriksaan yang ada, misalnya pemeriksaan neurologi, pemeriksaan toraks, atau pemeriksaan dada, perut, dan segala macamnya. Nah, nanti di akhir semester, semua pemeriksaan yang kita pelajari selama satu semester ini akan diujikan. Jadi sistemnya ini per individu, teman-teman. Jadi dalam satu waktu di akhir blok, kita akan, di akhir semester, kita akan mengikuti ujian OSCE ini. Jadi kita akan masuk ke ruangan per ruangan. Misalnya di ruangan A, ternyata ini dites tentang pemeriksaan toraks atau dada. Di ruangan B, dites tentang pemeriksaan abdomen gitu ya. Ruangan C, pemeriksaan neurologi. Sampai akhirnya semua CSL atau materi-materi CSL ini yang udah kita pelajari itu diujikan gitu di dalam proses OSCE ini. Nah, yang agak menegangkan adalah yang khas itu ya, bunyi belnya gitu ya. Jadi EOSC ini ada bunyi bel, teman-teman. Jadi gambarannya bel ini sebagai tanda kita mulai masuk ruangan, mulai membaca soal gitu ya sebelumnya, baru masuk.
Dan di situ ada dosen yang akan menilai, satu orang dosen akan menilai gimana sih kita dalam menjalani prosedur tersebut sudah benar atau belum. Nah, itu gambaran tentang OSCE. Nah, yang ketiga yaitu ujian blok, teman-teman. Jadi, tadi kan aku udah singgung nih, dalam satu semester terdiri dari beberapa blok, dan misalnya satu blok ini ada 4 SKS. Nah, jadi di tengah-tengah akan diadakan ujian tengah blok, dan di akhirnya akan diadakan ujian akhir blok. Nah, biasanya sistemnya itu computer based test. Jadi menggunakan komputer, teman-teman, di dalam ujiannya. Bisa juga paper based test gitu. Jadi sistemnya multiple choice gitu. Oke. Nah, ini adalah blok-bloknya, teman-teman. Sebagai contoh gitu ya. Di dalam proses semester satu ada 22 SKS. Nah, bloknya ada 3. Apa aja? Learning skill, biomedical science, medical basic science gitu ya. Dan ada SKS-nya masing-masing. Sebagai contoh, misalnya learning skill, apa yang kita pelajari? Yaitu tentang apa aja sih eh, pembelajaran di kedokteran ini. Gimana sih gaya belajar kita gitu ya. Supaya nanti selama proses ke depannya kita udah paham gaya belajar kita, jadi kita lebih eh, in gitu ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran atau perkuliahan. Nah, kemudian masih ada mata kuliah umum di semester 1 dan 2. Sampai ketiga juga ada ya, kewirausahaan. Nah, di semester 1 ini ada MKU-nya, mata kuliah umumnya Pancasila, Bahasa Indonesia. Kemudian di semester 2 ada agama dan kewarganegaraan. Nah, di semester-semester ini, totalnya tadi aku bilang ada 7 semester gitu ya. Nah, ini. Jadi totalnya ada 22 blok. Nah, yang terakhir ini adalah yang blok kedua-dua, yaitu blok elektif. Jadi pilihan, teman-teman. Apa aja yang jadi pilihan? Ada sport medicine, ada disaster. Nah, di sini kita bisa memilih blok apa yang mau kita ikuti, gitu ya. Nah, itu adalah rangkaian, jadi ada 22 blok ya, yang harus kita tempuh. Ini typo, teman-teman, sorry. Semester 7 nih, yang terakhir ya, 22 SKS. Jadi ada 22 blok yang kita ikuti selama proses program studi pendidikan dokter ini atau selama masa preklinik ini gitu. Dan setelahnya gitu ya, kita akan mengikuti masa kepanitraan klinik atau kita ini sendiri disebut dengan koas atau dokter muda. Jadi ada banyak stase nanti sebutannya atau bagian yang akan kita hadapi. Nanti aku jelasin di slide berikutnya. Nah, ini tadi yang aku bilang di setiap semester ini ada OSCE. Nah, eh, gabungan dari hasil tes selama kita mempelajari CSL, prosedur-prosedur pemeriksaan gitu ya, atau tindakan. Nah, berikutnya ini beberapa kenangan gitu ya, foto saat aku mengikuti kegiatan eh, preklinik di program studi pendidikan dokter. Nah, yang kiri atas teman-teman ini saat mengikuti kegiatan tutorial. Jadi nanti ada dosen fasilitatornya, lalu ada mahasiswanya, lalu dilakukan diskusi tentang kasus-kasus yang ada saat tutorial tersebut gitu. Di gambar kanan atas kita sedang melaksanakan kegiatan laboratorium anatomi pada saat itu ya. Jadi dalam satu kelompok, kemudian ada asisten dosennya gitu ya, mengajar atau menyampaikan materi tentang praktikum pada saat hari itu gitu. Nah, yang digambar kiri bawah ini contoh dari saat kita diskusi responsi gitu ya. Jadi ada asisten dosennya, lalu kita eh, berdiskusi kira-kira apa yang masih belum paham atau masih kurang ngerti gitu ya. Nah, di situ juga dilakukan penilaian yang dilakukan oleh asisten dosennya. Dan yang keempat, kanan bawah ini adalah situasi kita saat mengikuti ujian baik tengah blok atau akhir blok gitu yang tadi aku bilang berbasis komputer atau computer based test. Oke. Nah, sekarang tentang penilaian kelulusannya, teman-teman. Nah, kegiatan-kegiatan tadi punya penilaiannya gitu yang dilakukan oleh dosen-dosen. Nah, yang pertama untuk penilaian tutorial ini porsinya sekitar 5 sampai 10%. Gimana keaktifan kita, gimana kita menjawab atau menyampaikan apa yang udah kita pelajari. Nah, itu dinilai. Dan yang kedua ada penilaian CSL. Nah, ini
termasuk juga penilaian OSCE gitu ya, porsinya sekitar 20%. Jadi selama kita mengikuti CSL setiap minggunya dan di akhir semester pada saat ujian OSCE gitu ya, nah ini porsinya 20%. Kemudian yang ketiga ada ujian blok. Nah ini yang paling tinggi porsinya teman-teman, sekitar 50 sampai 60%. Termasuk ujian tengah blok dan ujian akhir blok. Gitu. Kemudian yang terakhir, ujian praktikum yang terdiri dari pretest, post-test, responsi, dan ujian praktikumnya gitu yang keempat, di akhir semester, porsinya yaitu sekitar 10 sampai 20%. Oke. Nah, setelah kita mengikuti program studi pendidikan dokter, kita sudah mendapatkan gelar sarjana, sudah di yudisium, sudah di wisuda, kita akan naik ke tahapan berikutnya, yaitu masa kepanitraan klinik atau disebut juga dengan program studi profesi dokter untuk menggapai gelar dokter ini, gitu ya, teman-teman. Nah, gimana sih program studi profesi dokter di FK Unila? Gitu. Nah, ini adalah gambaran stase atau bagian yang akan kita jalani selama koas, selama menjadi dokter muda, gitu ya. Jadi kurikulumnya atau stasenya itu ada 13 total ya teman-teman, yang terdiri dari 5 bagian atau 5 stase yang mayor dan 8 stase yang minor. Nah, kenapa disebut stase mayor dan minor sih Kak gitu ya? Jadi stase mayor ini disebut mayor karena lama studinya itu selama 10 minggu teman-teman. Jadi sekitar 2,5 bulan kita menempuh stase tersebut. Apa aja stase yang mayor? Ada 5 tadi ya teman-teman. Yang pertama ilmu kesehatan anak, yang kedua ilmu penyakit dalam, yang ketiga ilmu bedah, yang keempat obstetri dan ginekologi, dan yang kelima ilmu kedokteran komunitas yang di paling bawah ini ya. Nah, itu 5 stase mayor. Sedangkan 8 stase minor gitu ya, apa aja gitu ya. Jadi selama 5 minggu, setengah lebih singkat lama studinya. Yaitu ilmu kesehatan mata, THT, saraf, kulit kelamin, anestesi, forensik, jiwa, radiologi, dan oke, sudah ya. Nah, itu sudah 8. Jadi totalnya 5 kali 10 ditambah 8 kali 5 yaitu sekitar 90 minggu gitu ya. Jadi ada 54 SKS yang harus kita lalui selama menempuh program studi profesi dokter ini gitu, teman-teman. Jadi ini sistemnya berputar. Misalnya pertama kita mengikuti saat masuk koas pertama, kita masuk ke ilmu THT dulu. Udah 5 minggu, bisa kita masuk ke bagian mayor, ilmu bedah misalnya. Kemudian setelah dari ilmu bedah, kita bisa masuk ke saraf gitu selama 5 minggu. Jadi putarannya ini sesuai dari bagian akademik dari koas ini. Jadi ada dokter yang mengaturnya gitu. Oke. Nah, apa aja sih yang kita lakukan selama koas gitu ya, atau selama kepanitraan klinik? Nah, yang pertama ada clinical teaching, teman-teman. Jadi sistemnya gini, misalnya tadi aku udah bilang, pertama kita masuk ke ilmu THT. Jadi misalnya dalam satu bagian ilmu THT ini ada 20 koas, gitu ya, 20 mahasiswa. Nah, clinical teaching ini dilakukan oleh satu dosen per dosen kepada semua mahasiswa yang lagi di ilmu THT ini. Gitu. Misalnya dokter A spesialis THT KL, dia mengajarkan ke 20 koas yang lagi mengikuti stase THT THT gitu ya. Jadi seperti kuliah, cuma lingkupnya lebih sempit jumlahnya gitu ya. Kuantitas mahasiswanya lebih sedikit. Kemudian yang kedua, bedside teaching. Nah, bedside teaching ini sistemnya gini. Jadi di dalam koas kita mengenal istilah visit pasien. Jadi saat visit pasien, jadi jam di mana dosen konsulennya gitu ya, spesialisnya visit ke pasien, kita mengikuti beliau. Nah, saat ada di samping bed pasien, ketika dosennya itu menganamnesa, melakukan pemeriksaan fisik, nilai perkembangan pasien itu kita pelajari di situ. Jadi di samping dari pasiennya. Dan mungkin pada saat itu dosennya bisa melakukan diskusi dua arah, tanya jawab atau menyampaikan terkait penyakit pasiennya. Nah, itu semua dilakukan di samping pasien. Itulah yang disebut dengan BST atau bedside teaching, sesuai dengan kasus pasiennya saat itu gitu. Nah, yang ketiga adalah tutorial klinik.
Untuk tutorial klinik ini, sistemnya hampir mirip dengan tutorial saat kita masa preklinik, saat di kampus gitu ya, proses sarjana tadi. Jadi sistemnya di dalam satu kelompok gitu ya, misalnya lagi sama-sama THT, ini 20 mahasiswa, kita membahas tentang kasus misalnya THT otitis media akut gitu ya. Kita bahas di situ di dalam satu ruangan gitu. Kita diskusi tentang kasusnya, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, dan menyampaikan juga apa yang udah kita pelajari gitu ya. Nah, yang keempat yaitu refleksi kasus. Nah, untuk refleksi kasus ini gitu ya, gambarannya apa yang udah kita pelajari secara teori gitu ya, nanti akan kita sesuaikan dengan kondisi lapangan. Misalnya kita lagi bahas refleksi kasus yang diangkat gitu ya, kita mau angkat kasus tentang eh, meningitis misalnya, peradangan pada selaput meningen otak. Nah, teorinya seperti ini nih gitu ya. Nah, di lapangannya kita mungkin bisa sesuai dengan teori atau mungkin ada beberapa hal yang kita sesuaikan dengan keadaan di lapangan. Jadi nggak mentok teori ini bisa kita benar-benar terapkan gitu secara langsung. Semuanya itu belum tentu gitu. Jadi kita sesuaikan dengan lapangannya. Nah, refleksi kasus ini nanti kita akan membuat gitu ya sebagai koas kita akan membuat semacam penulisan gitu ya. Jadi ada semacam jilitan clipping gitu ya kalau kita SMA dulu sebut. Nah, isinya tentang kasus tersebut dari teori sampai di lapangannya. Dia seperti apa pasien ini diberikan di tata laksana, dianalisa di situ. Nah, lalu dipresentasikan di satu waktu yang dihadiri oleh dosen atau konsulennya gitu. Kemudian yang kelima ada manajemen kasus. Nah, untuk manajemen kasus ini kita fokusnya lebih luas gitu ya. Bagaimana kita memanajemen atau menganalisa kasus ini mulai dari saat kita anamnesa, kita menemukan apa sih yang jadi faktor risiko pasien ini kena meningitis gitu ya. Kemudian kita lakukan penegakan diagnosa gitu ya. Sampai kira kita tata laksana. Jadi sistem manajemen kasus ini kita pilih kasus dan kita lihat secara komprehensif teman-teman. Kita amati dari sudut pandang gimana latar belakang pasiennya, kemudian gimana kita tata laksana sesuai dengan latar belakang pasien, kita edukasi juga sesuai dengan latar belakangnya juga gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan manajemen kasus. Jadi lebih komprehensif sifatnya. Secara menyeluruh kita lihat aspek pasiennya. Nah, yang terakhir, yang nggak kalah penting juga, yaitu journal reading, teman-teman. Jadi nanti kita akan mengangkat satu jurnal yang menurut kita bagus gitu ya. Tipenya bisa banyak hal. Misalnya case report. Jadi jurnal itu ada banyak jenisnya ya teman-teman. Ada case report, laporan kasus, ada juga literatur review. Jadi kayak kumpulan info-info gitu ya, materi-materi yang udah disatukan di dalam satu jurnal. Kemudian yang ketiga ada systematic review dan banyak jenisnya gitu ya. Nah, nanti kita bisa angkat satu materi journal reading berdasarkan kasus tertentu. Nah, dari situlah kita baca, kita analisa, nanti kita presentasikan apa yang kita dapat, kita temukan dari jurnal ini, dan poin apa yang bisa kita lakukan di lapangan sesuai dengan hasil jurnal ini gitu. Nah, itu terkait journal reading. Itulah kegiatan-kegiatan yang akan kita lalui selama koas gitu. Nah, sekarang untuk ujiannya gitu ya. Nah, yang pertama ada mini CX atau mini clinical examination. Jadi sistemnya mini CX ini adalah ujian yang sifatnya dari anamnesa hingga ke tata laksana pasien. Jadi misalnya kita lagi di stase ilmu kesehatan anak. Nah, pada saat eh, sebelum mini CX kita akan memilih satu kasus yang kita pegang, pasien ini kita ikuti terus perkembangannya dari awal dia mulai datang ke rumah sakit sampai dia berproses di rumah sakit gitu ya, perawatan, kita ikuti tuh perkembangannya. Jadi kita lakukan anamnesa sampai tata laksana, lalu nanti kita buat semacam list apa yang kita dapatkan, status pasiennya itu seperti apa dari anamnesa sampai tata laksana tadi. Dan nanti kita mempresentasikannya di depan audiensi mahasiswa-mahasiswa koas dan di depan satu dosen atau konsulen gitu. Nah, disitulah dosen ini bisa menguji kita, menilai pemahaman kita. Kenapa kita menegakkan diagnosisnya kejang demam?
apa yang jadi pertimbangan Anda misalnya gitu. Nah, disitulah dibahas di mini CX, teman-teman. Jadi kita mempresentasikan juga. Dan yang kedua, ada ujian DOPS, Direct Observational Procedural Skills. Nah, ujian DOPS ini ujiannya lebih bersifat prosedur, tindakan. Nah, langsung di samping pasien. Bedanya dengan OSCE, kalau OSCE, pasiennya itu gambarannya pura-pura jadi pasien. Jadi dia nggak sakit, tapi pasiennya ini berperilaku seolah-olah sesuai skenario-nya lagi sakit, misalnya demam dengue gitu ya, demam berdarah, dia akan berpura-pura sakit demam dengue, keluhannya demam, nyeri kepala, dan lain-lain. Nah, kalau DOPS ini, dia beneran sakit demam dengue. Lalu pemeriksaan apa yang bisa kita lakukan? Nah, disitulah kita dinilai oleh dosen atau konsulen yang ada. Nah, itu bedanya dengan DOPS. Jadi benar-benar di koas ini kita sudah langsung dihadapkan dengan pasien, sudah langsung ke lapangannya gitu. Nah, itu ujian DOPS. Sama-sama prosedural, cuma langsung pasien yang sakit yang kita nilai dan dinilai oleh dosen. Kemudian yang ketiga ada ujian case-based discussion. Nah, ini kita juga mengangkat kasus, teman-teman. Kasus yang kita angkat ini akan kita presentasikan di depan mahasiswa koas dan dosen atau konsulennya. Nanti di situ sifatnya lebih diskusi. Jadi misalnya kita memimpin gitu ya, mempresentasikan, nanti di akhir diskusi ini misalnya kita ngangkat kasus meningitis tadi ya, kemudian kita presentasikan apa yang kita dapat dari pasien ini, dari anamnesa sampai tata laksana gitu ya. Kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan dilontarkan, baik dari audiens, kemudian dari dosennya. Nah, disitulah kita mencoba menjawab atau menyampaikan gitu ya, terkait apa yang udah kita pelajari gitu. Nah, itu untuk case-based discussion atau CBD. Nah, yang berikutnya ada tugas harian. Nah, ini sifatnya lebih tentatif ya, teman-teman. Tergantung dari tugas apa yang saat itu diberikan oleh konsulennya. Misalnya, kita saat itu lagi mendapatkan pasien ibu hamil, lalu kita kurang paham tentang obat-obatan saat ibu hamil. Bisa jadi dosennya meminta kita mengerjakan dalam satu hari gitu ya, obat-obat apa yang cocok pada ibu hamil sesuai dengan keluhannya gitu. Nah, itu tugas harian gitu. Kemudian yang berikutnya ada ujian tulis. Jadi ini sifatnya tulis ya, paper based test. Bisa berupa multiple choice, pilihan ganda, atau esai gitu per stase biasanya. Dan yang terakhir adalah ujian CBT, mirip kayak ujian blok tadi gitu ya sistemnya. Cuma ini per stase atau per bagian. Gitu. Nah, ini adalah tangan juga gitu ya, yang di kiri bawah. Jadi kami di FK Unila ada saat aku koas dulu ada PPDS paru, sudah ada gitu PPDS parunya. Jadi saat aku di bagian ilmu penyakit dalam, saat di dalam 10 minggu itu aku masuk 1 minggu paru. Nah, saat 1 minggu paru ini aku dan teman-teman gitu ya dibantu dibimbing oleh dokter PPDS-nya gitu yang sedang menempuh program eh, profesi dokter spesialis gitu ya, program pendidikan dokter spesialis. Nah, ini kami setelah dari kegiatan ilmiah ya, presentasi, laporan jaga, kami ditraktir oleh konsulen parunya gitu ya. Nah, enaknya gitu ya, ketika ada PPDS, kita bisa bertanya lebih banyak gitu ya. Karena kan konsulen kan sibuk ya, teman-teman. Mungkin ada kegiatan atau waktu di rumah sakit lain, berpraktek, jadi akan sedikit waktunya untuk kita sebagai koas lebih sedikit dibanding dengan PPDS yang mungkin kita akan berinteraksi lebih lama. Nah, itulah kesempatan kita untuk menggali, bertanya gitu ya pada mereka. Untuk yang gambar di atas kanan, ini saat presentasi ya, bisa jurnal reading, refleksi kasus, manajemen kasus, atau mungkin case-based discussion, mini CX gitu ya, yang nanti akan dinilai oleh dosen pengampunya juga gitu. Nah, sekarang aku mau cerita tentang predikat kelulusannya gitu ya. Eh, Gimana sih eh, predikat kelulusan di FK Unila gitu ya. Nah, untuk program sarjana yang tadi aku bilang selama 7 semester itu gitu ya, ketika kita mendapatkan IPK gitu ya, 2,76 sampai 3,00 itu masuk ke predikat memuaskan gitu ya di FK Unila. Kemudian ketika IPK-nya 3,01 sampai 3,50, predikatnya itu sangat memuaskan.
Nah, disebut predikat pujian jika IPK-nya lebih dari 3,50 tanpa adanya nilai C dan atau D. Jadi nilainya minimal adalah B gitu teman-teman. Kemudian masa studinya maksimal 4,5 tahun. Nah, itu masuk kategori predikat pujian. Itu untuk program sarjana. Nah, untuk program profesi dibagi jadi tiga juga. Ketika IPK-nya 3,00 sampai 3,50, dia masuk dalam predikat memuaskan. Sedangkan ketika IPK-nya 3,50 sampai 3,75 masuk dalam predikat yang sangat memuaskan. Nah, disebut predikat pujian jika IPK-nya lebih dari 3,75 tanpa nilai C plus gitu. Nah, masa studinya juga tertentu sesuai dengan profesi yang lagi diikuti. Misalnya tadi ya profesi dokter, masa studinya 90 minggu gitu. Nah, ini untuk penilaian akhirnya. Dikatakan lulus jika minimal nilai mutunya itu B. Sebagai contoh, kita lagi mengikuti blok learning skill. Nah, selama misalnya tadi 3 SKS ya, 3 SKS minimal B. Jadi total nilainya setelah dikumulatifkan yaitu harus lebih dari 65 jika ingin dikatakan lulus gitu ya. Nah, A yaitu ketika lebih dari 75, kemudian C lebih dari 55 sampai dengan 65, D lebih dari 45 sampai dengan 55 dan E 45 atau kurang gitu. Nah, kita harus tempuh kena di angka lebih dari 65 supaya bisa dikatakan lulus. Nah, sekarang terkait tips menjalani perkuliahan, baik untuk program studi pendidikan dokter atau program studi profesi dokter. Nah, aku menyimpulkan ada 3B gitu ya tipsnya. Yang pertama, bersyukur dan berjuang, teman-teman. Jadi, aku mau ngajak ketika kita udah dikasih kesempatan gitu ya untuk berkuliah di Fakultas Kedokteran, ketika nama kita sudah terpampang lulus di sana, aku mau ngajak kita semua untuk mensyukuri hal tersebut gitu ya. Kita sudah dikasih kesempatan untuk bisa nyemplung di sini, itu sebuah hal yang sangat luar biasa menurutku teman-teman. Jadi kita tentu harus berespon juga dengan baik gitu ya, sesuai dengan apa yang udah kita dapat dari Yang Maha Kuasa gitu ya. Jadi tentu responnya adalah berjuang. Kita harus berusaha sekuat tenaga supaya ketika kita sudah start, kita harus sampai finish, kita harus sampai selesai gitu ya. Nah, gambarannya gini teman-teman. Ketika misalnya ya, aku menganalogikannya gitu ya. Ketika ada seorang A gitu ya, yang punya hutang sebanyak 100 juta rupiah, katakanlah ya, kepada seorang B gitu ya. Eh, Padahal ketika kita lihat lebih dalam, eh, orang A ini latar belakangnya sangat sederhana gitu ya. Dia bahkan mungkin penghasilannya 2 juta per bulan gitu ya, atau mungkin UMR. Tapi dia punya utang 100 juta gitu ya, yang harus dilunaskan dalam 1 bulan misalnya. Sebagai manusia, mungkin kita secara logika berpikir, ah nggak mungkin lah ini. Misalnya kita lah jadi di posisi si A-nya ya. Aduh, dari mana aku bisa dapat duit 100 juta dalam 1 bulan gitu ya. eh, Cari cara lah gitu kan buat bisa melunaskan utangnya. Tapi nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba si B ini datang ke si A, datang ke kita. Gitu ya. Udah, kamu gak usah pikirin utang kamu. Utangmu udah kulunasin, nggak usah bayar. Sebagai seorang A, gitu dong ya. Gitu, nggak nyangka gitu ya. Kok bisa gitu ya. Ini beneran kamu gitu. Misalnya si A ini ngomong ke si B, utangku banyak loh gitu kan. Ya udah beneran, nggak usah dipikirin gitu. Kamu nggak ada utang lagi sama aku misalnya gitu. Si A ini perasaannya gimana teman-teman? Gitu ya. Pasti dia sangat berterima kasih gitu ya. Kalau misalnya kita mau mengandai-andai gitu ya, gimana responnya kepada si B gitu ya. Bisa jadi si A ini bilang, waduh, yaudah deh, karena kamu udah lunasin utang aku siap mau eh, berbuat apa aja sama kamu gitu ya, ngelakuin apa aja misalnya kamu mau eh, ditraktir bakso misalnya, atau mau dianterin kemana gitu ya, yang padahal mungkin secara logika itu nilainya nggak sebanding dengan utang yang udah dilunasin, tapi apapun mungkin akan dilakukan gitu ya oleh si A ini kepada si B karena udah dilunaskan utang yang sangat banyak itu gitu.
Jadi ada respon positif yang dilakukan oleh si A kepada si B. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Kita sudah sejatinya, sudah sewajarnya gitu ya, sepatutnya untuk respon positif juga ketika kita dikasih kesempatan untuk berkuliah di kedokteran. Gitu ya. Kita seharusnya berjuang, berproses dengan baik. Pasti ada jatuh bangunnya, teman-teman. Ada saat mungkin kita ngerasa jenuh, ngerasa nggak bisa manage waktu, mungkin karena kesibukan gitu ya. Kemudian ngerasa nggak paham materi-materi yang sangat-sangat sulit gitu misalnya. Tapi ingatlah teman-teman, ketika udah start, kita juga pasti dimampukan sampai finish. Tinggal bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita belajar dengan tekun, kita manage waktu gitu ya. Dan itu harus disadari jatuh bangun. Dan kita harus, ketika sudah jatuh, kita jenuh, kita harus bangkit lagi, bangun lagi. Kita harus cari cara apa yang membuat kita bisa bangkit. Misalkan saat aku dulu, aku bertelepon dengan keluarga, dengan orang tua gitu ya. Atau mungkin aku ingat lagi gimana aku sudah berproses, sudah diterima di sini gitu ya, di kedokteran ini. Nah, itu poin pertama teman-teman yang mau aku sharing. Yang kedua, belajar kelompok atau diskusi dengan teman-teman satu kampus gitu ya. Jadi ini penting karena ke kita pungkiri gitu ya, di mana kita sangat terbatas, nggak semua literatur, guideline itu bisa kita kuasai, kita mengerti. Nah, ketika kita sharing dengan teman, kita mendengarkan mereka udah belajar seperti apa yang udah mereka dapat, disitulah kita akan lebih mudah paham, kita akan lebih mudah tangkap. Dan mungkin ada yang kita bingungin tentang literatur yang kita baca, kita bisa tanya ke mereka. Gitu. Itulah pentingnya komunitas belajar kelompok. Nah, yang ketiga, yang penting juga yaitu berorganisasi. Kenapa aku bilang penting? Karena dalam berorganisasi inilah kita dilatih non-akademik gitu ya. Kita akan dilatih gimana kemampuan kita berkomunikasi, menangkap situasi, berespon dengan tepat sesuai situasi yang ada. Kemudian kita belajar untuk memahami perasaan orang lain, mencari cara buat misalnya berjuang menggapai dana gitu ya. Dengan apa? Dengan organisasi teman-teman. Dengan kita berorganisasi ini kita akan mengenal perilaku orang lain juga gitu ya. Kita akan paham tentang kondisi lapangannya gitu. Nah, ini salah satu organisasi yang aku ikuti di kampus, gambar kiri atas yaitu PMPATD, Pakis Rescue Team. PMPATD itu kepanjangan dari Perhimpunan Mahasiswa Pecinta Alam dan Tanggap Darurat gitu ya. Rescue Team, Pakis Rescue Team. Jadi kami belajar gimana menyelamatkan korban misalnya saat situasi banjir, tenggelam, atau mungkin menyelamatkan diri di saat kita di tengah hutan gitu ya. Nah, itu yang aku pelajari saat masa organisasi di PMPAT di Pakis. Jadi selain aku belajar tentang ilmu rescue gitu ya, aku juga belajar gimana mengenal orang lain, berkomunikasi dengan mereka. Nah, itu serunya dalam proses organisasi dan kita akan mengenal banyak orang gitu ya. Kemudian yang digambar kanan bawah itu saat aku menjalani proses KKN. Jadi di kedokteran ini ada proses KKN juga teman-teman ya. Saat aku waktu itu melaksanakannya di semester 5 liburan menjelang semester 6. Nah, jadi itu aku sedang melakukan proses pemeriksaan gitu ya, golongan darah. Nah, jadi di KKN ini kita akan belajar lebih luas lagi untuk mengenal masyarakat, budaya di setempat gitu ya, budaya daerah yang kita tinggali selama saat aku KKN itu 40 hari. Aku tinggal di sana, aku mempelajari mereka, aku menyesuaikan diri gitu ya. Aku dan teman-teman satu kelompok berpikir program apa yang bisa kita lakukan untuk minimal mensejahterakan kelompok masyarakat di sana gitu ya, membantu mereka. Itu yang aku lalui selama proses KKN. Gitu. Nah, mungkin itu teman-teman sharing yang bisa aku sampaikan saat ini, di mana perjuangan lika-liku saat menjalani program studi pendidikan dokter, kemudian program studi profesi dokter, kemudian nanti setelah itu kita dinyatakan lulus koas, kita harus mengikuti uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau dikenal dengan UKMPPD gitu ya. Ada dua jenis teman-teman, ada yang OSC dan ada yang tertulis atau CBT. Setelah dari situ akan ada pengumuman kita lulus dan tidaknya gitu ya.
Kemudian dari situ kita akan berlanjut ke internship sampai akhirnya kita bisa terjun ke lapangan secara langsung memeriksa menangani pasien gitu ya. Mungkin banyak yang akan kita lalui dan aku pun secara pribadi eh, nggak nggak terpikirkan olehku kalau harus berjuang ini dalam tanda kutip harus banyak hal yang harus aku jalani gitu ya. Tapi percayalah teman-teman, ketika kita sudah bersyukur, ketika kita berjuang, kita mempersembahkan atau melakukan yang terbaik, it's not that hard seriously gitu ya. Nggak ada yang terlalu susah untuk kita jalani ketika kita berjuang, ketika kita berdoa, kita minta dukungan orang tua gitu ya, untuk terus mendoakan kita melalui ini semua. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Matur suhun, terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak, mendengarkan. Semoga kita tetap semangat gitu ya teman-teman menjalani setiap hal yang kita lalui dan kita bisa menjadi tenaga medis atau dokter yang bermanfaat. Oke, cukup sekian teman-teman. Terima kasih. Goodbye. It's not that hard, seriously.